Bah, Uman mau nanya, Iya, Mas. sebelum Abah masuk ke dalam rumah, bagaimanakah, seperti apakah maksudnya, seperti apakah hidup yang tenang? Subhanallah. Ya emang kalau membahas ini ya Masya Allah aja ya. Iya, Hidup tenang itu seperti apa ya? iya, Apa kata bahasa orang itu banyak hartanya gitu ya? iya, Apa orang itu banyak tahta? Orang itu banyak harta. Apa itu orang itu bertahta, punya kedudukan? Itu kan kata bahasa sering kali ya gitu ya. iya, Nah ini membuat satu pertanyaan, seperti apakah kalau disebut hidup tenang gitu ya, dan Iya, bagaimana mungkin hidup tenang gitu ya. iya, Pak. Nah ini menurut Abah nih ya, tenang itu didapatkan itu sumber utama adalah di kolbi, di hati kan ya. Ini yang susah. Semua itu adalah rahmat dari Gusti Allah ya. Gusti Allah yang memberikan rasa itu. Maka satu doakan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wala sabit qalbi ala dinik. Nah ini luar biasa doa ini. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. Artinya itu satu permohonan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Gusti Allah ya. Wahai ya muqallibal qulub, wahai yang memutarbalikkan hati ya. Berarti Gusti Allah sabit qalbi ala dinik. Sabit qalbi ala dinik itu permohonan. Ya Allah, teguhkanlah aku di atas satu jalan dalam posisi agamamu. Subhanallah. Ini Kanjeng Rasulullah yang luar biasa beliau itu ya. Tapi ada satu permohonan, yaitu bahkan keterangan doa ini dikaitan daripada Asyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, Joja istrinya Kanjeng Rasulullah. Ini doa seringkali dibaca oleh Kanjeng Rasulullah ya. Arti Kanjeng Rasulullah memohon kepada Gusti Allah agar hati itu diberi petunjuk oleh Gusti Allah. Kemudian ketika kita bertanya, pertanyaannya ya, hati seperti apakah? Kembali tadi biar hati tenang, ya kan? Iya, Pak. Nah, ini kalau kita cerita ya, hati yang tenang itu yang sudah diberikan oleh Allah, tapi ada satu syariat ikhtiar ya. Apa diantaranya itu? Yaitu orang yang selalu pasrah kepada Gusti, bertawakal. Artinya itu ketidakdayaan, tidak ada upaya illa billah, kecuali pertolongan Gusti illa billah, kecuali billah dengan Allah, pertolongan Gusti Allah. Maka ini satu rasa ini, ketika satu perkara ada tenang, itu semata-mata rahmat dari Gusti Allah. Nah, kemudian keterangan inna dzikra ala tasma'inal qulub, inna dzikra sesungguhnya yang mengingat Allah ya kan? Inna dzikra ala tasma'inal qulub ya. Ala itu yang atasnya, artinya yang diberikan hatinya itu tenang, orang-orang yang mengingat Gusti Allah. Maka tingkat tenang itu menjadi senang. Senang itu menjadikan artinya keindahan, Mas ya. Jadi ketika apakah itu harta atau tahta, itu semua bukan tujuan ke sana, bukan arah ke sana, tapi semata-mata ketika itu arti yang dituju Allah, dan selalu pandai bersyukur akan nikmat Allah, suka duka yang dirasa ya, tapi menyertakan rasa bersyukur pada Gusti Allah. Sehat menerima, sakit menerima, semua pemberian dari Gusti Allah. Jadi kata bahasa sakitnya sehatnya seseorang, artinya itu menjadikan satu keindahan, bila mana ada satu keyakinan bahwa kesemua itu hanyalah semata-mata gerakan Gusti Allah. Tapi yang terpenting artian apa? Ketika sesuatu itu menyikapinya, tiada lain ya Allah, Engkau lah yang maha segala-galanya, Kau yang memiliki kesempurnaan, dan Kau lah
yang menggerakkan dari sesuatu itu hanya Engkau lah ya Allah. Tapi aku memohon ya Allah, ridho-Mu ya Allah, petunjuk-Mu ya Allah. Gerak langkah seiring perjalananku ya Allah. Memohon aku ya Allah petunjuk, dan aku memohon ya Allah perlindungan-Mu. Masya Allah. Maka kita dianjurkan doa itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu doa gitu kan. Itu taud itu nggak masuk dari ayat ya. Tapi itu sangat dianjurkan. Artinya itu taud itu kita berlindung kepada Gusti. Dari siapa? Dari ini nih, isi ini nih, bukan isi kantong loh. Isi di sini. Yaitu yang membisik pada kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisik di dalam dada. Dari siapa? Minal jin Subhan. Dari jin, dari manusia bisa terjadi. Masya Allah. Maka kita berlindung kepada Gusti Allah, memohon perlindungan dan disertakan bismillah dengan menyebut nama Allah, ya kan? Dengan menyebut nama Allah yang mempunyai asma Rahman Rahim, yang Maha Pemberi, Pengasih. Masya Allah. Apapun bentuknya ini karena Maha Asihnya Gusti Allah. Kita hidup karena asihnya Allah. Kita hidup di dunia karena asihnya Allah. Kita bisa apapun bentuknya karena asihnya Allah. Berarti apa? Semua itu nikmat dari Gusti Allah yang berhak. Artinya kita berhak apa sebagai hamba? Yang wajib kita belajar bersyukur kepada Gusti Allah. Dan siapa orang yang bersyukur kepada Allah, pasti akan diberi oleh Allah. Apa itu? Niscaya itu dalam satu keterangan surat Ibrahim itu. Ya kan, baik syakartum la'adzidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, niscaya Allah akan memberikan, akan menambah. Tapi wala in kafartum wa inna adzabi lasyadid. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wala in kafartum, dan siapa yang mengingkari, berarti yang artinya mengingkari itu nikmat Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya inna adzabi lasyadid, siksa Allah teramat pedih. Subhan. Nah, maka bersyukur kepada Allah itu tiada lain menjalankan perintah Gusti Allah. Bersyukur kepada Allah menjauhi larangan Gusti Allah. Itu nilai bersyukur. Insya Allah. Jadi ketika kalau kita baca begini, kita dapat sesuatu keindahan, alhamdulillah, boleh itu. Sudah. Alhamdulillah, matur puji Allah, karena Allah yang memiliki segala-galanya. Maka hak kita sesuatu itu adalah hak Allah ketika kita berbicara kalimat puji. Subhan. Hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Subhan. Sekalipun ada keterangan yang dibahas kemarin itu, puji terbagi-bagi, tapi puji itu kepunyaan Gusti Allah. Nggak boleh kita pengen dipuji sama orang. Siapa kita? Ya kan? Kita yang sudah diciptakan oleh Allah, kita sudah selalu dirahmati oleh Allah. Maka dalam artian sesuatu itu pengen, artinya itu pamrih, ya kan? Dari sesama, artinya itu berharap dari sesama. Jangan. Apalagi pengen dipuji. Siapa kita? Masya Allah. Kita mungkin dalam artian hamba yang belum bisa bermanfaat di hadapan Allah. Kita mungkin hamba yang artinya belum bermanfaat di hadapan sesama. Subhan. Dan keindahan artinya belajar di dalam hati. Selalu berprasangka baik, utamanya pada Allah, pada Rasulullah, ya kan? Pada sesama berprasangka baik. Berarti husnudon, ya. Tapi kalau seudon berburuk sangka nih sama siapa? Sama kita sendiri mestinya. Subhan. Itu yang akan menjadikan ketenangan kita kembali pada kita. Kalau kita berbaik sangka harus kepada Allah, kepada Gusti Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama. Tapi kalau berburuk sangka, artinya itu syudon, kalau bisa sama kita. Contoh, kalau kita berburuk sangka sama kita, inilah kita yang selalu berbuat dosa. Inilah kita yang selalu banyak berpaling dari aturan Allah. Inilah kita yang belum bisa mencintai Allah dan Rasulullah. Itu, Masya. Mungkin ini banyak, kejadian banyak, tapi masih banyak tentang dosa-dosaku ya Allah. Masya. Itu akan menjadikan keindahan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Nah, segitu aja dulu ya.